Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufidah Riani. Di sini saya akan membaca dan sedikit menjelaskan tentang al-haya'u wal waqoha, malu dan tidak tahu malu. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam ayyuhal waladul aziz annal haya'u aslul fadail wa manba'ul adab fayajibu alal insan ayyatakhallaqa bihi min awali nasyatihi liya'tada makarimal akhlaq wa mahasinal adab fi kibarihi wa fil hadis al haya'u la ya'ti illa bi khair al haya'u minal iman al haya'u huwad dinu kulluh wa ammal bada'atu wal waqaha fa innaha taftahu abwabar radha'ili kulliha, yang artinya, ketahuilah hai anak tercinta, rasa malu adalah pokok segala keutamaan dan sumber segala adab. Maka manusia wajib berakhlak dengan rasa malu sejak awal pertumbuhannya, agar dia terbiasa dengan akhlak mulia dan adab yang baik dikala dewasa. Dalam hadis disebutkan, rasa malu itu selalu membawa kebaikan. Rasa malu itu sebagian dari iman. Juga rasa malu adalah pengamalan agama seluruhnya. Adapun perbuatan keji atau keberandaan, maka ia merupakan pembuka pintu perbuatan yang rendah dan hina seluruhnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila engkau tidak merasa malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Wal haya'u yanqasimu ila thalathati aqsamin haya'uka minallahi ta'ala wa haya'uka minan nas wa haya'uka min nafsik fa amma haya'uka minallahi ta'ala fayakunu bi imtithali awamirihi wajtina bi nawahi. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam istahyu minallahi azza wa jalla haqqal haya'i faqila ya Rasulullah faqaifa nastahyi minallahi haqqal haya. Qala man hafiza ra'sa wa ma wa'a wal batana wa ma hawa wa taraka zinatal hayatid dunya wa dzakaral mauta wal bila faqad istahya minallahi azza wa jalla haqqal haya, yang artinya rasa malu itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama terhadap Allah Ta'ala, yang kedua terhadap manusia, dan ketiga terhadap diri sendiri. Rasa malu terhadap Allah Ta'ala, hal itu terwujud dengan mematuhi perintah-perintah dan menjauhi segala larangannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, malulah terhadap Allah Azza wa Jalla dengan rasa malu yang sebenarnya. Ada yang dengan sebenarnya ada yang mengatakan, hai Rasulullah, bagaimana kami merasa malu kepada Allah dengan sebenarnya? Beliau menjawab, barang siapa memelihara kepada kepala dan apa yang dikandungnya, akal, perut dan isinya, makanan, dan meninggalkan perhiasan kehidupan dunia serta mengingat mati dan kehancuran, maka ia pun telah merasa malu terhadap Allah Azza wa Jalla dengan sebenarnya. Wa hadzal haya'u thamaratu quwwatil iman wal yaqin walidzalika warada fil hadis qillatul haya'i kufrun al haya'u nizamul iman fa idzan halla nizamu syai'i tabaddada ma fihi wa tafarraq wa amma haya'uka minan nas fa bi an tawudda basaraka amma la yahillu laka minhum wa fil hadis la'anallahu nazira wal manzura lah wa su'ila hakimun anil fasiq faqala alladzi la yaghuddu basarahu an abwabin nas wa awratihim wa an tatakhallaqa ma'ahum bil akhlaqil hasanah wa la tu'dhihim bil akhlaqi sayyi'ah wa la ta'mala amamahum syai'an minal ma'asi awil adatil qabihah wa la tatakallama indahum bikalamin ghairi laik fadlan anil kalamil badi. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam al haya'u minal iman wal imanu fil jannah wal bada'u minal jannah wal janna'u finnar wa an tadhara amamahum bimadharin
jamilin fi umurika kulliha wa tuhafizu ala sum'atikal hasanah kaila kaila yunqala anka amrun qabih wa fil hadis min taqwallahi ittaqaun nas, yang artinya rasa malu ini adalah buah dari kekuatan iman dan keyakinan. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis, sedikit rasa malu adalah kufur, sedang rasa malu adalah ikatan iman. Jika ikatan dari suatu benda terlepas, maka bercerai-berai dan berantakanlah segala isinya. Rasa malu terhadap manusia, hal itu terwujud apabila kamu menjaga pandangan dari sesuatu yang tidak halal dari mereka. Disebutkan dalam hadis, Allah melaknat orang yang memandang aurat orang lain dan orang yang menyuruh melihatnya. Seseorang bijak ditanya tentang orang fasik, dia menjawab, dia orang fasik adalah orang yang tidak menjaga pandangannya dari pintu-pintu manusia dan aurat mereka. Hendaklah kamu menampilkan akhlak yang baik terhadap mereka, tidak mengganggunya dengan akhlak yang buruk, yang tidak melakukan perbuatan maksiat atau kebiasaan buruk di hadapan mereka, juga tidak berbicara dengan perkataan yang tidak pantas di dekatnya, lebih-lebih perkataan yang keji. Rasulullah SAW bersabda, rasa malu itu termasuk pengamalan iman, sedang iman itu di surga. Perkataan yang keji itu termasuk kejahatan akhlak, dan kejahatan akhlak itu di neraka. Hendaklah kami menampakkan penampilan yang bagus dalam semua urusan dan memelihara citra yang baik, agar tidak diceritakan perkara yang buruk tentang diri kamu. Dalam hadis disebutkan termasuk takwa kepada Allah ialah menghindari celaan orang. Wa min hayaika minan nas an tu'tiya kulladzi fadlin fadlahu wa tuqaddiru ashaba al-huquqi haqqa qadarihim misla walidayka wa asatidatika man hum akbaru minka sinnan aw maqaman wa tatawadu alahum wa minal ma'tur tawadu liman ta'allamuna minhu wa minhul Allahumma la yudrikni zamanun la yuttaba'u fihi al-alim wa la yustahya fihi minal halim wa minhu innama ya'riful fadla li ahlil fadli ahlul fadli. Rasa malu terhadap manusia adalah apabila menghargai setiap orang yang memiliki keutamaan dan menghargai orang-orang yang patut dihargai menurut derajat mereka, misalnya ayah, ibu, dan para guru, serta orang-orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya dari kamu, yakni harus berendah diri pada mereka. Dalam asar perkataan sahabat disebutkan, berendah dirilah kepada orang-orang yang mengajarimu. Wa hadzal haya'u min husnin sariratika wa ma'rifatika qadra nafsika famata ijtama'at fika aqsamul haya'i thalatha faqad tamas fika asbabul khair wa zalat anka asbabus syarr wa hustaridallah wa sirta mahbuban bainan nas. Wa amma haya'uka min nafsik fa an la ta'mala amalan min khalwatika nastahi minhu idza tala'a alaihin nas qala ba'dul udaba wa man amila fis sirri amalan yahtahi minhu fil alaniyah falaysa li nafsi indahu qadrun wa qala ba'dul hukama liyakuni istihya'uka min nafsik aksara min istihya'ika min ghairik. Rasa malu terhadap diri sendiri, janganlah melakukan suatu perbuatan dikala sendirian. Apabila kamu merasa malu bila orang mengetahuinya, seorang beradab mengatakan, barang siapa melakukan suatu perbuatan dikala sendirian tidak merasa malu, sedangkan apabila melakukan secara terang-terangan merasa malu, makanya tidak menghargai dirinya. Seseorang bijaksana berkata, hendaklah kamu lebih merasa malu terhadap dirimu daripada orang lain. Jadi, malu itu adalah suatu perasaan yang timbul dalam diri seseorang ketika ia merasa tidak pantas, tidak layak, atau takut melakukan suatu perbuatan yang dianggap salah, tidak sopan, atau melanggar norma agama, sosial, dan moral. Rasa malu berfungsi sebagai pengendali, mencegah agar seseorang tidak melakukan perbuatan buruk dan selalu berperilaku baik. Contoh, malu berbohong, malu melakukan maksiat. Tidak tahu malu adalah seseorang yang tidak memiliki perasaan malu untuk melakukan perbuatan
yang salah, tidak sopan atau melanggar aturan agama. Orang yang tidak tahu malu biasanya tidak peduli dengan pandangan orang lain. Contohnya berbuat maksiat atau hal memalukan di depan umum, minum-minuman di depan umum. Terus malu terbagi 3, malu kepada Allah. Malu kepada Allah melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah meskipun orang lain tidak melihatnya. Contohnya malu meninggalkan sholat. Yang kedua, malu kepada sesama manusia. Malu berbuat buruk yang dapat merugikan, mempermalukan, dan mengecewakan orang lain. Ini berkaitan dengan adab dan akhlak. Contohnya, malu berkata kasar dan berbohong kepada teman. Yang ketiga, malu kepada diri sendiri. Malu ketika melakukan hal yang menurunkan martabat diri sendiri, meski tidak dilihat orang lain. Contohnya, malu menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti game terus sampai lupa waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.